Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Evan Elvindo Arma dari Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi, Fakultas Sains dan Teknologi, Program Studi Sistem Informasi. Saya di sini membuat tugas video akhir semester dengan mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer dengan dosen pengampu Pak Heru Kurniawan, Eskom Mkom. Teman-teman, pernahkah kalian berpikir bagaimana kita bisa dengan mudah menggunakan ponsel, komputer, atau ATM? Semua itu berkat interaksi manusia dan komputer. Di video ini, saya akan membahas topik menarik ini bersama kalian. Sebelum kita mulai, saya ingin memberitahu kalian apa yang kita pelajari di video ini. Pertama, saya akan menjelaskan pengertian interaksi manusia dan komputer. Kedua, kita akan mengidentifikasi komponen utama dalam interaksi manusia dan komputer. Ketiga, saya akan membahas pentingnya desain antarmuka yang baik. Dan yang keempat, kita akan melihat contoh penerapan interaksi manusia dan komputer dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, tetap tonton sampai akhir ya. Komponen utama interaksi manusia dan komputer. Jadi, apa itu interaksi manusia dan komputer atau IMK? IMK adalah proses komunikasi antara pengguna dan sistem komputer. Tujuannya adalah membantu manusia menyelesaikan pekerjaan dengan cara yang mudah, cepat, dan nyaman. IMK menekankan desain komputer agar mudah digunakan. Dalam IMK ada 3 komponen utama yang saling berkaitan. Yang pertama, manusia, yaitu pengguna yang mengoperasikan komputer. Kedua, komputer, yaitu alat yang menerima dan memproses perintah dari manusia. Dan yang ketiga, interaksi, yaitu cara manusia berkomunikasi dengan komputer melalui antarmuka. Ketiga komponen ini harus bekerja dengan harmonis agar tercapai komunikasi yang efektif. Antarmuka pengguna adalah bagian dari sistem komputer yang memungkinkan pengguna berinteraksi secara langsung. Contohnya seperti tampilan layar, tombol, atau ikon. Kita dapat melihatnya pada layar telepon genggam atau komputer saat menjalankan berbagai aplikasi. Ada 3 jenis antarmuka yang perlu kita ketahui. Pertama, antarmuka baris perintah, di mana pengguna mengetik perintah dalam bentuk teks. Ini biasanya digunakan oleh pemrograman atau teknisi IT. Kedua, antarmuka grafis yang menggunakan gambar, ikon, dan menu untuk berinteraksi. Ini yang paling sering kita gunakan sehari-hari. Dan ketiga, antarmuka alami yang menggunakan gerakan tubuh, suara, atau sentuhan. Contohnya seperti asisten suara atau layar sentuh pada ponsel kalian. Tujuan dan manfaat. Mengapa IMK itu penting? Tujuan utamanya adalah membuat sistem komputer mudah digunakan, efisien, dan menyenangkan. Manfaat yang kita dapat antara lain meningkatkan produktivitas kerja, mengurangi kesalahan pengguna saat mengoperasikan sistem, serta menciptakan pengalaman yang nyaman saat menggunakan teknologi. Bayangkan, jika aplikasi yang kita gunakan sulit dimengerti, tentunya akan membuang banyak waktu dan membuat frustasi, bukan? Nah, prinsip-prinsip desain antarmuka yang baik. Untuk menciptakan antarmuka yang baik, ada 4 prinsip desain yang harus diperhatikan. Pertama, konsistensi. Tampilan dan fungsi yang serupa di seluruh sistem. Misalnya, tombol simpan selalu berada di tempat yang sama. Yang kedua, kemudahan.
Pengguna harus mudah memahami dan mengoperasikan sistem tanpa kesulitan. Ketiga, umpan balik. Sistem harus memberikan respon atau tindakan pengguna. Misalnya muncul notifikasi, file berhasil disimpan. Dan keempat, efisiensi. Desain harus mempercepat pengguna mencapai tujuannya dengan langkah yang seminimal mungkin. Keempat prinsip ini sangat penting untuk menciptakan pengalaman pengguna yang optimal. Sekarang, mari kita lihat contoh penerapan IMK dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, aplikasi ponsel yang mudah digunakan, seperti WhatsApp, Instagram, atau aplikasi belajar online. Kedua, game interaktif yang memberikan pengalaman bermain yang menyenangkan. Ketiga, ATM dan mesin tiket otomatis yang memudahkan kita melakukan transaksi. Dan keempat, asisten suara digital seperti Google Assistant atau Siri yang dapat membantu kita dengan perintah suara. Semua contoh ini menunjukkan bagaimana IMK telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan kita. Namun, dalam penerapan IMK juga ada beberapa tantangan yang harus dihadapi. Pertama, desain yang tidak ramah pengguna. Masih banyak sistem yang sulit digunakan. Yang kedua, keterbatasan perangkat keras atau lunak. Tidak semua perangkat mendukung teknologi terbaru. Ketiga, perbedaan kemampuan pengguna. Setiap orang memiliki tingkat pemahaman teknologi yang berbeda. Dan keempat, menyesuaikan dengan perkembangan teknologi baru. Teknologi terus berkembang dan desain harus tetap beradaptasi. Tantangan ini mendorong para desainer dan developer untuk terus berinovasi, menciptakan sistem yang lebih baik. Nah, teman-teman, ini ada contoh penerapan interaksi manusia dan komputer. Pada tampilan awal login, sistem meminta kita untuk memasukkan username dan password. Nah, selanjutnya, sistem mengarahkan webnya ke dashboard. Di sini ada beberapa data yang bisa kita lihat. Yang pertama itu data konsumen. Kita bisa menambahkan data konsumen. Contohnya, sistem langsung menginput data pada konsumen. Selanjutnya, data paket. Di sini kita memasukkan nama paket. Contohnya, masukkan harga. Di sini sistem langsung menginput data paket laundry. Selanjutnya ada transaksi. Kita juga bisa menambahkan data transaksi laundry. Nah, teman-teman, itu salah satu contoh penerapan interaksi manusia dan komputer. Nah, sekarang mari kita uji pemahaman kalian. Pertanyaan pertama, apa fungsi dari antarmuka pengguna? A. Sebagai tempat penyimpanan data komputer. B. Sebagai penghubung antara pengguna dan sistem komputer. C. Sebagai alat mempercepat jaringan. Atau D. Sebagai program untuk mencetak dokumen. Silakan pikirkan jawaban kalian. Jawaban yang benar adalah B. Sebagai penghubung antarmuka pengguna dan sistem komputer. Mengapa B? Antarmuka pengguna memang berfungsi sebagai jembatan komunikasi antara kita dengan sistem komputer. Pertanyaan kedua, tujuan utama dari interaksi manusia dan komputer adalah A. Membuat komputer lebih sulit digunakan. B. Membantu pengguna berinteraksi dengan sistem secara mudah dan efisien. C. Menambah jumlah program dalam komputer. Atau D. Menghapus data pengguna. Bagaimana menurut kalian? Tepat sekali. Jawabannya adalah B.
membantu pengguna berinteraksi dengan sistem secara mudah dan efisien. Ini adalah inti dari interaksi manusia dan komputer. Nah, kita telah sampai di akhir video ini. Mari saya rangkum kembali poin-poin penting yang sudah kita bahas. Poin pertama, IMK adalah komunikasi antara manusia dan komputer untuk memudahkan pekerjaan kita. Yang kedua, ada 3 komponen utama, yaitu manusia, komputer, dan interaksi. Yang ketiga, antarmuka yang baik harus konsisten, mudah, memberikan umpan balik, dan efisien. Dan poin yang terakhir, IMK ada di mana-mana dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya harap kalian sekarang lebih memahami bagaimana teknologi dirancang untuk memudahkan hidup kita. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk konten edukasi lainnya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Selamat belajar. Bye-bye.